So, what's your deal? My deal? Get on the ground! Open! How you like Hey man, you okay? Yourself. What the fuck is that? What's up? Oh, sorry. It's fine. Bayangkan hidupmu berubah total dalam semalam. Dari seorang pegawai bank biasa menjadi buronan, terjebak dalam konspirasi perampokan berdarah, dikhianati wanita yang kamu cintai, dan disiksa oleh pria yang menuduhmu membunuh saudaranya. Namun yang paling aneh, tubuhmu tak merasakan sakit sedikit pun, seolah-olah ada sesuatu yang tak wajar dalam dirimu. Di tengah luka, jebakan mematikan dan pengkhianatan dari semua arah, kamu mulai menyusun kebenaran yang selama ini tersembunyi, bahwa kamu hanya pion dalam rencana besar yang dijalankan oleh orang-orang yang kamu percaya. Inilah kisah tentang Nate, seorang pria biasa yang dipaksa melawan takdirnya, membongkar konspirasi kelam, dan menemukan kekuatan sejatinya dalam penderitaan yang tak lagi bisa ia rasakan. Ketika rasa sakit bukan lagi batas, lantas apa yang masih bisa membuatmu menjadi manusia? Film dimulai dengan seorang pria bernama Nate. Ia kini bekerja di bank dan menjalani kehidupan yang membosankan. Setiap hari, dia pergi bekerja seperti biasa. Pada suatu hari, aktivitas bank berubah ketika Nate datang bersama manajer bank bernama Nigel, yang memberikan orientasi untuk karyawan baru. Kita juga diperkenalkan bahwa Nate adalah asisten Nigel dalam urusan penting. Beberapa saat kemudian, karyawan baru bernama Sherry datang, dan sangat jelas bahwa Nate langsung menyukainya sejak pandangan pertama. Nate kemudian kembali ke kantornya dan sedang berbincang dengan nasabah lama bernama Terence. Terence memiliki sebuah toko yang sedang terancam ditutup karena ia tidak mampu membayar cicilan pinjaman. Ia juga sangat terpukul karena istrinya Betty yang dulu bekerja bersamanya di toko itu baru saja meninggal. Toko itu adalah satu-satunya peninggalan Betty, dan Nate merasa iba. Ia berjanji akan membantu Terence. Kemudian, saat Nate sedang membuat minuman panas, Sherry secara tidak sengaja menumpahkan air panas ke tangan Nate. Anehnya, Nate tidak merasakan apapun. Ternyata, Nate menderita kondisi medis langka yang membuat tubuhnya mati rasa. Ia tak bisa merasakan sakit atau emosi. Sherry terkejut, tapi Nate menganggapnya bukan masalah besar. Tak lama kemudian, Sherry datang untuk meminta maaf, dan Nate menerimanya. Sherry bahkan mengundangnya makan malam sebagai bentuk permintaan maaf. Nate setuju. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan ketertarikan emosional terhadap seseorang. Malam itu, mereka pergi ke sebuah tempat. Namun di sana mereka bertemu dengan geng teman lama Nate dari masa sekolah. Geng ini dulu suka membuli Nate karena kondisi medisnya. Mereka menghina dan mengejeknya. Bahkan dulu sering memukulnya sampai pingsan karena Nate tidak bisa merasakan sakit. Sherry merasa tidak nyaman. Tapi Nate menjelaskan bahwa mereka hanya teman lama yang biasa mengolok-oloknya. Setelah itu, Nate ke kamar mandi. Saat kembali, ia melihat Sherry duduk bersama para pembuli itu, dan tertawa bersama mereka yang membuat Nate kesal. Namun kemudian, Sherry meminum saus pedas ekstrim bersama Nate, dan momen itu membuat Nate merasa Sherry mungkin benar-benar menyukainya karena membelanya. Hubungan mereka berkembang. Sherry bahkan mengunjungi rumah Nate dan mereka berbincang lama. Nate merasa sangat bahagia. Ini pertama kalinya ia merasa hidup dan dicintai. Keesokan harinya, Nate datang ke bank dengan semangat luar biasa. Ia berniat menyatakan cintanya secara langsung pada Sherry. Namun tiba-tiba, 3 orang berpakaian seperti Santa Claus masuk ke bank dan melakukan perampokan. Mereka bersenjata dan menyandera semua orang. Salah satu dari mereka memaksa Nigel untuk membuka brankas. Tapi Nigel menolak dan akhirnya dibunuh di tempat. Karena Nate adalah asisten manajer, para perampok memaksanya membuka brankas. Nate juga menolak, hingga akhirnya mereka menyandera Sherry dan mengancam akan membunuhnya. Karena mereka menyandera Sherry, Nate menyerah dan membuka brankas. Para perampok pun berhasil membawa semua uang dan melarikan diri, membawa Sherry sebagai sandera. Di luar bank, polisi sudah mengepung lokasi. Karena Sherry dijadikan sandera, polisi tidak bisa langsung menyerang. Geng perampok menembaki polisi, membunuh banyak dari mereka, lalu kabur dengan 2 mobil berbeda,
Satu mobil membawa Sherry, satu lagi membawa uang yang tadi mereka curi. Nate kini harus memilih antara mengejar mobil berisi Sherry atau yang membawa uang. Ia memilih mengejar mobil yang membawa uang, karena percaya bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Sherry dari sana. Setelah pengejaran panjang, Nate berhasil menghentikan mobil tersebut. Ia menghadapi salah satu anggota geng bernama Ben dan bertarung sengit di sebuah restoran. Meskipun Ben adalah mantan tentara dan sangat terlatih, Nate tidak menyerah. Karena ia tidak bisa merasakan sakit, Nate menggunakan berbagai benda untuk melukai Ben. Akhirnya, ia melempar Ben ke dalam wajan berisi minyak panas, mengambil pistol, dan menembaknya hingga tewas. Di pertarungan itu tangan Nate ikut terbakar, tapi ia tidak merasakannya. Setelah pertarungan itu, Nate mengambil gambar tato di tangan Ben sebagai petunjuk. Ia menghubungi satu-satunya temannya yang bernama Roscoe untuk melacak asal-usul tato tersebut. Roscoe membantunya menemukan toko tato tempat Ben pernah ditato. Sementara itu, detektif bernama Barbara mulai menyelidiki kasus ini. Ia curiga terhadap Nate, karena Nate membawa pistol polisi dan mengejar penjahat sendirian. Dan karena alasan itu, Barbara mulai melacak Nate. Sementara itu, Nate akhirnya tiba di toko tato dan mengaku sebagai teman Ben untuk mendapatkan informasi. Pemilik toko mencurigainya, lalu menyerangnya dengan pisau. Nate berhasil menundukkannya tapi pegawai toko ikut menyerang dan mengambil pistolnya. Pemilik toko lalu menghajarnya habis-habisan, memukulinya dengan kaca. Tapi karena Nate tidak merasakan sakit, ia tetap melawan. Ia menghantam pemilik toko dengan tangan penuh pecahan kaca, hingga pria itu tak berdaya. Nate lalu memaksa si pemilik toko memberitahu nama lengkap Ben. Ia segera menghubungi Roscoe lagi untuk melacak alamat Ben yang ia dapatkan. Dan tujuannya adalah menemukan lokasi Sherry. Di sisi lain, Sherry sedang berada di sebuah gudang tersembunyi bersama dua anggota geng lainnya. Simon si pemimpin geng dan Andre yang merupakan adik Ben. Mereka mulai khawatir karena Ben belum kembali. Dan Andre memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Saat Nate terus mencari Sherry, terungkap fakta mengejutkan. Sherry sebenarnya adalah anggota geng tersebut dan adik dari Simon. Selama ini, ia hanya berpura-pura mencintai Nate agar bisa mendekati dan memanipulasinya untuk mendapatkan akses ke brankas. Namun, meskipun awalnya Sherry hanya berpura-pura, sekarang dia benar-benar jatuh cinta pada Nate dan merasa bersalah atas pengkhianatannya. Nate akhirnya tiba di rumah Ben untuk mencari petunjuk selanjutnya. Nate menyelidiki rumah itu, karena dari sana dia bisa mengetahui identitas para anggota geng. Namun, rumah itu penuh dengan jebakan. Ia terus saja menginjak jebakan demi jebakan yang membuat tubuhnya sedikit kewalahan. Tapi meski terus terkena serangan, ia tak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Ia terus mencari petunjuk yang bisa mengarah ke lokasi tempat Sherry berada. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah jaket yang memberinya informasi bahwa geng itu bekerja di gudang atau bengkel mobil. Di sisi lain, Simon dan Sherry nampak masih ada di sana. Saat Nate akan pergi, ia malah terjebak dan tergantung di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Nate lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Roscoe untuk meminta pertolongan. Tapi Roscoe menolak karena ternyata mereka hanya berteman lewat internet dan belum pernah bertemu langsung. Roscoe tak mau datang karena merasa mereka bukan teman sejati. Namun Nate tahu Roscoe tak punya teman lain dalam hidupnya selain dirinya. Maka ia tetap memohon bantuan Roscoe. Hingga akhirnya Roscoe luluh dan memutuskan untuk datang menolong. Namun masalah lain muncul, di mana Andre sudah tiba di tempat itu. Awalnya dia hanya terkejut melihat Nate tergantung. Tapi kemudian Simon menelepon Andre dan memberitahu bahwa Ben baru saja ditemukan tewas dan pelakunya adalah Nate, yaitu seorang pegawai bank biasa. Andre pun terkejut karena orang yang telah membunuh saudaranya sekarang ada di depannya sedang terikat. Andre kemudian menyiksa Nate dengan kejam. Tapi sekali lagi Nate tidak merasakan apapun. Tapi Andre terus menyiksanya sambil berpura-pura bersimpati. Namun akhirnya Roscoe telah tiba. Ia memukul Andre hingga pingsan dan segera membebaskan Nate. Namun Nate kecewa karena penampilan Roscoe sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Roscoe yang ia lihat adalah sosok pria botak, gemuk dan pendek. Padahal Roscoe dulu mengaku seperti aktor terkenal. Nate kini menyadari bahwa dunia internet penuh kebohongan. Meski begitu, Roscoe tetap berhasil menyelamatkannya dan mereka bersiap kabur.
Tapi Andre bangun kembali dan menyerang Nate. Mereka saling pukul hingga akhirnya Nate menusuk kaki Andre dengan pisau. Tapi tusukan itu belum cukup membuat Andre berhenti menyerang. Nate lalu mengambil panah dari perangkap dan menancapkannya ke kepala Andre, sampai tembus ke tubuhnya. Andre pun kini resmi tewas tergantung dengan mengenaskan. Setelah itu, Nate dan Roscoe merawat luka-luka mereka sambil menyusun rencana menyelamatkan Sherry. Namun sebelum mereka bertindak, polisi, Barbara dan asistennya sudah menemukan lokasi mereka. Nate dan Roscoe pun memikirkan cara melarikan diri. Nate menyamar dan keluar menggunakan motor agar dikejar polisi. Tapi ternyata itu adalah Roscoe yang memakai pakaian Nate. Nate sendiri sudah pergi menuju bengkel tempat Simon dan Sherry berada. Di sana, Simon sedang bersiap membunuh Nate untuk menyelamatkan Sherry dan Hannah. Simon lalu mengungkapkan bahwa Sherry adalah saudara perempuannya dan mereka berdua telah bekerja sama sejak awal. Sherry hanya berpura-pura mencintai Nate demi mengetahui kode brankas bank. Pengkhianatan itu membuat Nate terpukul. Simon lalu menjatuhkan Nate dan menindihnya dengan mobil sedikit demi sedikit. Sherry mencoba menghentikan kakaknya, tapi Simon justru mengarahkan senjatanya ke Sherry. Namun sebelum ia menembak, Barbara dan asistennya datang. Mereka menembak Simon dan menyelamatkan semua orang. Nate dibawa ke ambulans untuk dirawat, tapi ia tetap diborgol karena dianggap masih kriminal. Barbara dan asistennya membawa Sherry pergi, tapi masalah belum selesai, karena Simon ternyata belum mati. Ia bangkit dan membunuh asisten Barbara, lalu menembak Barbara dan mencuri sebagian uang hasil rampokan. Ia menaiki ambulans tempat Nate berada dan kabur bersamanya. Sementara itu, Nate yang masih pingsan mulai siuman. Ia melihat Simon menyamar sebagai paramedis dan langsung marah. Ia mematahkan jarinya sendiri untuk melepaskan borgol, lalu menggunakan alat kejut listrik untuk menyerang Simon, dan membuat mobil ambulans oleng dan terguling. Kini keduanya keluar dan kembali bertarung habis-habisan. Simon yang lebih kuat hampir menang. Tapi sebelum membunuh Nate, Sherry datang dan menembaknya. Simon menjadi beringas dan menyerang Sherry. Melihat hal itu, Nate mengumpulkan tenaga terakhirnya dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Simon, hingga pria itu mati mengenaskan. Beberapa waktu kemudian, Nate dirawat di rumah sakit dengan Roscoe setia di sampingnya. Tak lama, Barbara datang dan berterima kasih atas keberaniannya. Pengadilan pun bersimpati pada Nate karena ia berjuang melawan penjahat demi menyelamatkan Sherry. Hukuman Nate hanya berupa tahanan rumah selama 6 bulan dan pengawasan 5 tahun. Ia bebas dari hukuman penjara. Setelah semua itu, Nate dan Roscoe kembali bermain game bersama seperti dulu. Namun kini mereka tak lagi saling berbohong. Kini mereka juga menjadi sahabat sejati, dan bukan hanya teman di dunia maya. Nate juga kini tetap berhubungan dengan Sherry yang sedang dipenjara. Nate begitu mencintainya, dan mereka saling berjanji untuk menikah dan menghabiskan hidup bersama setelah Sherry bebas. So, what's your deal? My deal? Get on the ground! Open! How you like that? Hey man, you okay? Yourself. What the fuck is that? Heads up! Oh, sorry. It's fine. Where I don't feel pain. Hey, there we go. Why don't you just call the police? Do you think I'm in on this? Manslaughter, Grand Theft Auto to your face. You should see the other guy. It is you! I thought you'd be dead by now. Well, I'm not. Hey, it's Jack Quaid. Novocaine trailer starts now.